Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan, saya Bambang Herianto, calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Medan dari SMA Swasta Alamjan. Saya akan melaksanakan aksi nyata modul 1.4. Perkenalkan, selain saya di sini sebagai calon guru penggerak, di samping saya ada Bapak Edi Citrus Yohombing MPD selaku pengajar praktik dan Bapak Toga dari Samosir sebagai fasilitator. Dari masa tindakan, adapun langkah-langkah yang akan saya lakukan adalah pertama, saya akan menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendesimulasikan bersama rekan guru. Kedua, saya akan mengumpulkan rekan guru untuk melakukan desimulasi dan pemahaman materi budaya positif, yakni keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang ketiga, saya akan berkolaborasi dan dengan wali kelas maupun guru bidang studi untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Selanjutnya, saya akan memantau, merefleksikan, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Sementara itu, dukungan yang saya butuhkan adalah pertama dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, yayasan, serta murid dan warga sekolah lain agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Selanjutnya, sarana dan prasarana untuk membutuhkan penumbuhan budaya positif di sekolah. Selanjutnya adalah orang tua siswa yang dapat bekerja sama dalam melakukan budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Bambang Herianto, calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Medan dari SMA Swasta Alamjan. Bapak Ibu, saya akan melaksanakan aksi nyata mengenai budaya positif. Saya akan mendesimulasikan budaya positif kepada rekan-rekan sejawat di sekolah swasta SMA Alamjan. Berikut kita masuk kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Habib Umi, izin saya pakai waktunya sebentar. Saya akan menyampaikan, menyebarkan pemahaman dan penerapan tentang budaya positif. Oke, baik. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita mulai dengan baca Al-Fatihah. Kita mulai bersama. A-ba-ta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, baik. Abimi, saya izin untuk semuanya berdiri sebelum kita mulai. Kita mau sedikit ya Bimi ya. Jadi tepuk bersatu kali ke kanan, ya, berdua kali, kami tengok kanan kiri, bertiga kali, kasih ekspresi mengejutkan sama kawan sebelah kanan kirinya ya. Kalau berkali-kali berciki sambil digoyang lututnya ya, berciki ya, protes ya. Bersatu kali, berdua kali,
bertiga kali, ber. Kasih ekspresi mengejutkan kawannya. Ulang sekali lagi, satu kali, dua kali, tiga kali, berkali-kali, berciki. Ya baik, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk Abimi semua. Baik Abimi, saya akan menyampaikan tentang pemahaman dan penerapan budaya positif yang saya selama ini sudah saya jalani di CGP dari modul 1 kira-kira sekitar 10 mingguan gitu. Nah, Abimi dalam hal ini tujuannya adalah pertama memberikan pemahaman tentang budaya positif. Apa sih budaya positif gitu kan? Kemudian membangun kolaborasi berbudaya positif. Artinya budaya positif itu yang saya pahami, jadi bukan cuma saya, kita semua bersama-sama bisa menerapkan budaya positif bersama. Yang terakhir adalah menerapkan bersama menerapkan budaya positif. Nah, jadi artinya budaya positif ini kalau sudah kita terapkan bersama, insya Allah kita menjadi bisa menghasilkan output yang lebih baik. Dan harapannya tujuannya adalah satu, kita bisa menciptakan siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan harapannya kita adalah bisa menjadi guru yang dirindu oleh siswa. Nah, dalam konsep budaya positif ini, pertama kita akan membahas tentang disiplin positif, kemudian ada nilai-nilai kebajikan, ada motivasi perilaku, perubahan paradigma belajar, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nah, ini adalah semua nilai-nilai yang berkaitan yang mungkin kita nanti sama-sama memahami, sama-sama kita setelah paham nanti kita diskusi, kemudian nanti sama-sama kita terapkan agar bermanfaat. Yang pertama tentang disiplin positif. Disiplin itu dari kata disiplina yang artinya belajar. Mengacu dari sini, yaitu kita disiplin diri untuk bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan berdasarkan keyakinan. Nah, kenapa berdasarkan keyakinan? Abimi, segala sesuatu yang kita lakukan itu berdasarkan keyakinan kita mau melakukannya. Nah, kemudian merupakan salah satu cara penerapan yang bertujuan untuk mengubah kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Nah, selama ini kalau kita berharap kita berikan ini sebagai motivasi, anak-anak akan berpikir saya melakukannya demi motivasi. Saya melakukan demi motivasi, bukan demi dirinya. Begitu juga kalau kita berikan dia dengan hukuman, kalau dia tidak melakukan dengan hukuman, maka dia akan berpikir saya melakukan tanggung jawab saya agar saya terlepas dari hukuman. Hanya sebagai motivasinya adalah eksternal, terlepas dari hukuman dan untuk mendapatkan reward. Terus bagaimana dengan siswa yang selama ini dia tidak mampu mengikuti? Sudahlah, paling kena marah. Sudahlah, paling kena kasih tugas. Dia akan menjadi siswa yang tidak mempunyai jiwa saing. Dia akan menjadi siswa yang terus berpikir bahwasanya dia tidak bisa. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri hingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik inilah motivasi dari dalam dirinya yang mau kita tumbuhkan. Jadi bukan karena sesuatu lagi, tapi karena memang saya ke sekolah karena memang saya mau menimba ilmu untuk saya. Saya mengerjakan tugas karena memang saya perlu pembelajaran ini untuk memahaminya. Nah, kalau sebelumnya di pendampingan individu 2 kemarin sudah sedikit menyerempet tentang pembelajaran diferensiasi. Nah, seperti itu Abi Umi, bahwasanya belajar itu tidak serta-merta misalnya saya pengajar bahasa Arab misalnya. Kemudian semua anak harus bisa paham bahasa Arab. Tidak, karena sejatinya mereka semua bukan menjadi orang ahli bahasa Arab. Mereka semua adalah akan menjadi orang sesuai dengan apa yang ada pada dirinya. Maka dari itu yang kita tumbuhkan adalah minat dalam dirinya untuk menjadi apa yang ada di dirinya. Dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi motivasinya adalah motivasi intrinsik. Nah, bagaimana
Nah, Abi, ini perlu kita ketahui tadi dari hukuman yang ketika kita melakukan pembelajaran karena dengan hukuman, apa yang terjadi? Hukuman itu selalu tidak terencana. Oh, dia terlambat. Hari ini, kemarin sudah keliling lapangan. Hari ini, oh hormat bendera lah. Besok terlambat lagi. Kemarin udah terlambat, udah keliling lapangan, udah hormat bendera. Apa ya? Tidak terencana. Tiba-tiba dipikirkan oleh gurunya, oh kamu harus seperti ini. Itu hukuman. Kemudian, hukuman, murid tidak tahu apa-apa yang terjadi, dia tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Kalau kamu terlambat, kamu sekali begini, 2 kali, dia tidak dilibatkan. Dia tahu ya udah, apa yang disampaikan gurunya, itulah yang dia lakukan. Kamu hari ini push up 10 kali, besok terlambat lagi push up 20 kali. Besok tanya, kamu udah berapa kali terlambat? 5 kali. 5 kali, berarti kemarin udah berapa kali? Udah 100 misalnya. Hari ini berapa jadi harusnya? 120. Karena sudah tahu itulah hukuman. Paling ya dihukum seperti itu. Kemudian bersifat satu arah, hanya dari gurunya. Kamu melakukan tugas yang sudah ditentukan. Kemudian berupa hukuman fisik dan psikis biasanya. Makanya saya contohkan tadi, keliling lapangan, hormat bendera. Nah, jadi kita hanya sebagai penghukum, tidak memberikan pendidikan. Kemudian konsekuensi. Selama ini mungkin kita lebih dominan ke konsekuensi. Konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Misalnya, terlambat 1 kali kamu menghafal surat sebanyak 3 surat pendek misalnya. Kalau terlambat kedua kali jadi 5 surat pendek. Kalau ketiga kali sambil menulis Al-Quran, itu sudah kita rencanakan, kita sosialisasikan. Terencana. Dan disepakati oleh murid, oh iya oke, boleh gitu kan. Berarti mereka sudah tahu. Nah, murid tetap dibuat tidak nyaman. Artinya apa? Tetap ada punishment. Walaupun dia bersifat konsekuensi, tapi ada punishment-nya. Jadi kan, kalau udah terlambat tadi itu menulis, kalau terlambat 1 ayat, nah, menjadikan sebuah punishment sehingga dia motivasinya hanya sekedar tidak, agar tidak kena hukum. Jadi kan, kalau saya sering berdiskusi dengan orang tua siswa itu berpikir gini, Abi, anak saya, tolong bantu ingatkan anak saya, karena dia akan lebih patuh sama gurunya. Misalnya, kalau selama ini dia lambat ke sekolah, coba ingatkan, kalau Abi yang ngomong dia lebih dengar. Karena apa? Dia takut dengan hukuman yang ada di sekolah. Konotasinya adalah negatif, takut. Nah, kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Artinya, dia akan terus memonitor sejauh mana dia sudah melakukan, sejauh mana dia tidak melakukan, sejauh mana dia hukuman yang sudah diberikan, sejauh mana reward yang sudah disampaikan. Nah, seperti itu, dia hanya memonitor. Nah, kita mau beralih kepada restitusi. Restitusi ini adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Artinya, dia paham dirinya. Oh iya, memang saya terlambat. Dan ini kesalahan saya. Saya mau memperbaiki diri. Dimulai dari diri. Nah, kemudian prosesnya kolaboratif. Ia mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi, solusinya layaknya orang bercermin itu berarti dia akan, ketika kita bercermin, kita tahu di mana mungkin ada hal yang mungkin bedak terlalu tebal, atau mungkin ada hal yang mau dibersihkan. Kita sebagai cermin, jadi siswa bercermin akan perbaiki dirinya sesuai dengan apa yang dia mau. Mungkin dia mau, mungkin lipstiknya memang merah, memang itulah passionnya dia. Mungkin dia mau alisnya tebal, tapi itu memang kemauannya. Nggak bisa kita bilang, berkali itu tipisin aja gitu. Tapi itu passionnya dia gitu. Jadi artinya, dia akan memperbaiki dirinya sesuai dia inginkan, tapi dengan ada nilai-nilai, norma-norma kebajikan yang menjadi acuan baginya. Nah, nilai-nilai kebajikan ini merupakan nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama. Artinya, kita sepakati bersama tanpa memandang, oh ini orang Batak, oh ini orang Jawa, jangan kayak gini nanti orang Jawa tersinggung. Enggak, tapi kita ambil nilai-nilai yang sifatnya global. Tidak ada diskriminasi baik antar agama ataupun suku. Contoh nilai kebajikan dalam sebuah institusi. Nah, karena kita di bidang pendidikan, pertama kita ambil acuan dari profil pelajar Pancasila
Yaitu pertama apa nilai kebajikan yang kita ciptakan, siswa yang beriman dan bertakwa kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Itu yang menjadi acuan kita. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Artinya dia memahami bahwasanya Indonesia ini dengan begitu banyak suku bangsa dan agama, dia akan memahami tidak ada rasis, tidak ada lagi perbedaan. Saya orang Hindu, kenapa kamu begini? Saya orang Jawa, nggak pernah mengenal ini. Tapi kita menghargai, toleransi. Kemudian kita bergotong royong, saling tolong menolong. Nah mungkin ini gotong royong ini akan lebih sudah semakin memudar ya seiring berjalannya waktu, karena memang mungkin konsepnya sekarang sudah lebih ke digitalis, sudah ke lebih individual. Tapi bagaimana cara kita untuk bisa menimbulkan sikap gotong royong kepada anak-anak? Kemudian anak yang bagaimana yang kita harapkan? Yang mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah itu berdasarkan dari profil pelajar Pancasila. Kemudian landasan apa lagi yang kita yang kita ambil, yaitu keterampilan hidup. Siswa yang bagaimana yang mau kita ciptakan? Siswa yang dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak memerintahkan orang lain dan memberikan yang terbaik bagi dirinya. Jadi konsepnya adalah dari diri dulu. Abi kalau kita ikut di guru penggerak, dari satu modul itu kita menjalankan alurnya alur merdeka. M-nya itu adalah mulai dari diri. Jadi memang setelah saya pahami memang mulai dari diri kita untuk bisa melakukan sesuatu, maka itu akan berjalan dengan baik. Karena rule-nya apa? Rule-nya adalah diri kita, bukan karena orang lain. Kalau hari ini kita berpikir, misalnya mungkin seperti orang pacaran, saya mau jemput ke sana, saya melakukan ini karena apa? Karena pacar saya. Karena pacar saya. Kalau pacarnya sudah nggak ada, mungkin dia nggak melakukan. Nah, seperti itu. Jadi rule-nya adalah diri sendiri. Nah, kemudian berdasarkan PYP, merupakan program berbasis inquiry yang dirancang untuk mendukung setiap siswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk menjadi pembelajar yang aktif, mandiri seumur hidup. Nah, artinya memang dari nilai kebajikannya sebagai acuan kita ya, siswa bagaimana, karakter apa yang mau kita ciptakan dari siswa-siswi kita. Nah, hari ini dari motivasi, tadi itu ada motivasi ekstrinsik dan intrinsik, yaitu motivasi ekstrinsik itu adalah yang tadi saya sampaikan. Karena faktor X, karena dari orang lain. Dia melakukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman. Jadi hanya sebatas lepas dari hukuman, lepas dari tanggung jawab dia, ya udah selesai. Habis itu apa? Dia tidak tahu. Makanya banyak mungkin anak-anak kita setelah hari ini ujian nilai hari ini latihan nilainya 100, begitu ujian atau besoknya kita tanya nggak tahu. Kenapa? Karena itu motivasi ekstrinsik. Hanya karena untuk udah hari ini karena mau latihan atau mau ujian, mau dapat nilai, udah selesai gitu. Kemudian untuk apa lagi selain terhindar dari hukuman? Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Artinya itu boleh, tapi tidak selalu menjadi senjata kita melakukan semuanya dengan punishment dan reward. Nah, sesekali untuk memang hal tertentu mungkin itu menjadi hal yang baik, tapi tidak menjadikan siswa ketergantungan dengan hal itu. Jadi sudah tahu dia, oh bapak ini bapak yang selalu ngasih reward, ikutlah belajarnya gitu, ya. Kemudian, yang kedua adalah motivasi intrinsik. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya, nilai-nilai apa yang mereka punya. Seperti tadi dalam pembelajaran, begitu banyak mata pelajaran, tidak mungkin juga satu siswa bisa memenuhi semua mata pelajaran dengan baik. Pasti ada kalanya, pasti ada kalanya setiap siswa itu ada lemah di satu bidang studi atau ada lebih unggul di satu bidang studi yang lain. Nah, jadi tadi ya Biumi, motivasi yang mau kita tumbuhkan adalah motivasi intrinsik, yaitu yang berasal dari dalam dirinya, untuk apa dan mengapa itu dari dalam dirinya. Mau jadi apa? Jadi kalau siswa unggul dalam satu bidang, mungkin kita bisa lebih unggulkan dia dalam bidang tersebut. Bukan berarti terus bagaimana dengan pelajaran saya harus diabaikan dia? Tidak, dia tetap harus menuntut nilai-nilai kebajikan yang sebelumnya sudah saya sampaikan.
ya. Nilai-nilai kebajikan yang menjadi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian di sini di life skill ada lurus hati, pendengar yang aktif. Nah, tetap juga harus melakukan nilai-nilai kebajikan walaupun dia mungkin kurang dalam pencapaian nilai suatu materi pembelajaran. Nah, ini tadi motivasi seorang. Nah, Abi Umi, perubahan paradigma stimulus respon. Nah, dalam psikologi ada stimulus, ada respon. Berarti ada yang memberikan reaksi, ada yang beraksi. Nah, kita lihat Abi Umi. Dalam stimulus respon, realita kebutuhan kita sama. Kebutuhan saya, kebutuhan Abi Umi, kebutuhan kita semua sama. Tapi dalam teori kontrol, realitas itu kebutuhan kita itu berbeda. Ya, saya hari ini misalnya cukup makan dengan yang ada, tapi mungkin orang lain nggak selera dengan makanan yang saya makan, atau mungkin dia mau lauk yang lain gitu. Jadi berbeda. Kemudian dalam stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Kalau kita sudah dipukul, pasti balasannya pukul. Kalau kita diejek, pasti kita balasannya balik ngejek. Tapi dalam teori kontrol tidak. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi setiap orang mungkin dipukul, bisa jadi respon orang berbeda. Tidak mesti juga harus pukul. Nah, seperti itu. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu dalam teori stimulus respon. Jadi saya harus mengubah dalam satu pembelajaran, ayo hari ini kita belajar tentang matematika. Jadi saya harus memaksakan anak-anak semua untuk memahami pembelajaran saya. Nah, tapi dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya, oke, mungkin dalam hal materi ini, dia mungkin sedikit lebih lemah. Tapi bagaimana kita tetap menimbulkan semangatnya, walaupun dia tidak bisa semaksimal sebelumnya, atau tidak bisa semaksimal dengan orang lain. Nah, tadi kita tetap menanamkan nilai-nilai kebajikan, walaupun mungkin tadi tidak suka dengan satu bidang, bukan berarti terus dia remeh. Bukan berarti dia meninggalkan kita, tidak. Nah, selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Nah, ini menjadi fenomena besar ya di dunia, di Indonesia secara umum ya. Bahwasanya kalau orang sudah melakukan kesalahan berarti dia salah. Sebaik apapun dia ketika melakukan salah, berarti salah, ujung-ujungnya kamu tetap salah. Nah, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi dia melakukan kesalahan menurut kita, tapi bisa jadi kesalahan itu adalah hanya itulah jalur dia bisa melakukan sesuatu. Jadi misalnya mohon maaf, kalau pencuri, dia melakukan pencuri itu karena apa? Mungkin tidak ada jalan lagi untuk memenuhi kebutuhan dia. Caranya salah. Tapi itulah cara satu-satunya menurut pikiran dia yang terbaik yang dia harus lakukan untuk pemenuhan kebutuhan. Nah, orang lain bisa mengontrol saya. Itu dalam stimulus respon. Tapi pada dasarnya dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Oke, contoh Abi Umi, coba kita rilekskan dulu tangan kita. Kita anggap kita memegang sesuatu barang yang berharga. Apapun itu barang yang berharga. Sudah? Apapun barang-barang, boleh emas, boleh mutiara, boleh apapun. Kemudian ada orang terdekat kita, baik itu kawan, baik itu mungkin pasangan, tapi barang ini sangat berharga. Dirayu bagaimanapun, kira-kira dibujuk, ayolah, kita kan sudah dekat. Untuk diminta, boleh nggak kita kasih? Tidak ya. Nah, jadi mungkin ada cara-cara tertentu yang mungkin bisa membuat kita jadi memberikan. Tapi kita lihat sejauh mana, seberapa nilai barang ini agar kita bisa memberikan ke orang lain. Atau sejauh siapa sih yang meminta, bagaimana sih caranya? Nah, kembali ke situ kan ya Abi, bagaimana cara dia meminta walaupun orang dekat. Nah, jadi orang lain bisa mengontrol saya menurut teori respon, tapi dalam teori kontrol tidak, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Jadi saya memberikan barang berharga tadi ini kepada siapa, kepada orang yang bagaimana meminta itu tergantung saya, atau tidak saya kasih, itu hak saya. Nah, selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini Abi Umi, ini fenomena nyata dalam dunia pendidikan. Saya bisa mengontrol orang lain. Artinya, saya selaku guru di sini, saya harus mengontrol anak saya bisa paham dengan pembelajaran saya.
Itu yang nyatanya terjadi. Padahal kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, keterpaksaan yang kita lakukan sehingga membuat murid kadang berkamuflase, berbuat baik di depan kita, padahal itu hanya tadi motivasi ekstrinsik, bukan intrinsik. Pemaksaan pada saat bujukan gagal. Jadi pemaksaan itu dilakukan saat bujukan gagal, saat kita tadi bujuk-bujuk, kita minta, kita rayu nggak dikasih, kemudian dipaksa, adanya ancaman. Berharap itu berhasil, padahal kita tidak perlu paksaan, tapi kita butuh kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kolaborasi itu berarti kita kerjasama, boleh kita kerjasama dengan rekan sesama guru, boleh kerjasama dengan rekan sesama antara guru dengan siswa lain, dengan OSIS dan lain sebagainya. Kemudian model berpikir menang dan kalah. Jadi ada itu sebuah saya lupa peribahasa atau apa, tapi yang kuat pasti menang gitu ya. Teorinya seperti itu, yang kuat pasti menang. Sebenarnya nggak kuat bagaimana? Kalah kan gitu. Nah di sini model berpikirnya menang-menang, artinya win-win solution. Semua solusi menang, mereka semua benar, mereka semua akan menjadi orang sukses, tapi dengan tujuan mereka masing-masing, dengan cara mereka masing-masing. Jadi tidak bisa kita paksakan untuk menjadi apa mereka sesuai dengan kemauan kita. Nah, untuk mewujudkan itu Abimi, kita membutuhkan keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Selama ini mungkin kita sudah kenal ya, di setiap kelas yang kita buat ada peraturan kelas, ada kesepakatan kelas, bahasa yang terbaru. Tapi di dalam hal ini kita belajar tentang keyakinan kelas. Yakin berarti kita percaya, sudah melakukan. Tapi kalau peraturan atau kesepakatan seperti halnya dalam rapat, sepakat, udah bercepat, sepakat, itu biar cepat, dia enggak, tapi dia tidak meyakini apa hasil kesepakatan, apa yang dia sepakati. Tapi ini yakin, dia meyakini dulu dengan aturan itu, diyakini benar-benar dilakukan, benar-benar menjadi keyakinan dia, maka itulah yang terlaksana. Nah, Abimi berikut cara pembentukan keyakinan kelas. Pertama bersifat abstrak, artinya satu kata tapi misalnya bisa menyeluruh ke kata yang lain. Tidak pada datang tepat waktu, tapi disiplin. Disiplin itu nanti ada penjelasan, disiplin waktu, disiplin berpakaian. Nah, seperti itu. Berupaya pernyataan universal, ya. Dibuat dengan kalimat positif. Nah, ini kita sudah tahu ya, dibuat dengan kalimat positif, dengan tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Sedikit saja agar mudah diingat. Nah, kenapa sedikit? Karena sudah bersifat abstrak dan universal tadi. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan. Nah, artinya mungkin dalam sekolah kita dengan sekolah lain bisa menjadi keyakinan kelasnya atau keyakinan sekolahnya berbeda. Atau antara kelas ini dengan kelas 11, karena pemenuhan kebutuhannya berbeda, bisa jadi keyakinan kelasnya juga berbeda. Melibatkan semua warga sekolah. Nah, artinya kalau kita dalam satu kelas berarti melibatkan warga dalam satu kelas itu. Siapa misalnya? Wali kelas dengan muridnya. Nah, di dalam boleh juga ketika mungkin ada pembelajaran, ada keyakinan kelas sesuai dengan pelajaran masing-masing. Misalnya dalam pelajaran kimia membutuhkan apa sesuatu yang memang dibutuhkan. Boleh buat keyakinan kelas. Tapi dipastikan setiap siswa tadi itu meyakini tujuannya dibuatnya tadi itu gamblang, jelas, sehingga mereka tahu, oh ini dibuat untuk kebaikan saya. Oh ini dibuat karena memang saya butuh. Bukan karena ini dibuat karena memang udahlah demi bapak itu kejam. Oh dibuat udahlah demi biar cepat, enggak seperti itu. Jadi sering juga kita menyampaikan, ayo berdemokrasi, menyampaikan pendapat apa yang mereka mau sampaikan. Nah, kita masuk ke kebutuhan dasar manusia, Bumi. Dalam ekonomi ada namanya primer, sekunder, tersier, ya, Bumi ya. Jadi kebutuhan dasarnya adalah kebutuhan primer yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Dalam hal ini kita ambil sampel, kita jadi objek kita adalah siswa. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kita melakukannya untuk mendapatkan apa yang
kita inginkan. Terus bagaimana kalau kita tidak menginginkan? Pastinya kita akan melakukan dengan terpaksa. Kita melakukannya dengan faktor ekstrinsik tadi. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha yang terbaik kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, Abi-Umi, jadi seperti kebutuhan kita bisa melakukan ini semua, melakukan suatu kegiatan karena memang kebutuhan dasar kita sudah terpenuhi. Kita melakukan, misalnya kita berangkat ke sekolah, itu karena memang kita sudah memenuhi kebutuhan dasar kita sudah sadar bahwasanya inilah kewajiban, kita telah melakukan sesuatu yang kita persiapkan dengan baik, kita bisa melakukan dengan mempersiapkan strategi kita dengan baik, seperti itu. Nah, apa aja kebutuhan dasar tadi? Ada 5, Abi-Umi. Pertama, bertahan hidup. Terus kalau di kelas kenapa harus bertahan hidup? Nah, menyangkut apa? Menyangkut pakaian, makanan, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kita ambil sampel yang lebih ringkas ke kebutuhan dasar manusia di kelas kita. Dia butuh makanan untuk asupan pembelajaran dia. Kemudian setiap siswa butuh pakaian untuk penampilan, untuk menjaga kehormatannya, dan dia butuh keamanan dan kesehatan. Jadi kalau siswa sudah merasa tidak aman, akan ada aja cara untuk dia merasa untuk mencari kenyamanannya. Jadi kalau ada siswa yang kemarin kami bahas studi kasus ketika lokakarya, seorang siswa yang terus sering keluar ketika pembelajaran, itu dikarenakan apa? Dikarenakan memang ternyata dia tidak aman dengan kondisi kawan-kawan di kelasnya. Dia selalu ditertawakan, dia selalu dikucilkan. Akhirnya apa? Itulah yang membuat dia tidak nyaman. Dia tidak aman di kelas itu. Dia mencari kenyamanan dengan apa? Dia keluar kamar mandi, menghabiskan waktu untuk tidak dekat dengan kawan-kawan di kelasnya. Nah, kemudian apa? Rasa kasih sayang dan diterima. Nah, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian. Nah, ini Abi-Umi yang mungkin sebagian dari kita masih ada kalau dalam bahasa saya sekolah dulu, pilih kasih. Siswa yang rajin terus menjadi motivasi, terdisupport, sementara siswa yang tidak rajin akan menjadi terbelakang terus menerus. Jadi rasa kasih sayang ini layaknya kita berikan kepada semua siswa kita. Nah, kita jangan karena dia aja yang selalu buat masalah, dia aja yang selalu troublemakernya, kemudian hingga akhirnya dia yang kita acuhkan, dia yang kita tidak anggap. Akhirnya apa? Permasalahan dia nggak selesai, Bumi. Permasalahannya dia akan terus bermasalah. Karena apa? Dia tidak menerima kasih sayang dari kita. Nah, kemudian penguasaan. Penguasaan termasuk harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan dengar. Walaupun apa sih yang dia bisa kita banggakan dari anak yang troublemaker tadi? Apa dia bisa berprestasi? Bisa, tapi dengan cara yang berbeda atau dengan pembelajaran yang berbeda. Tergantung bagaimana kita bisa menggali, bisa mengenali anak kita. Nah, harga diri. Nah, kalau kita aja sudah mengucilkan dia, kita sudah tidak menganggap dia, berarti dia sudah tidak punya harga diri di mata kita. Akhirnya apa? Dia tarik diri, dia akan terus tidak bisa berkolaborasi dengan apa yang kita inginkan. Kenapa? Karena penguasaan dia tadi dari kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Kemudian kebebasan. Nah, kebebasan ini bukan berarti dia bebas, boleh melakukan sesuatu, tidak. Tapi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Artinya, dia boleh kita kasih pilihan-pilihan, tapi kita boleh kasih gambaran terhadap apa tujuan dari pilihannya. Kita boleh berdiskusi, kalau kamu memilih ini, apa sih goal yang kamu inginkan? Mau jadi apa? Kemudian caranya kamu bagaimana? Jadi biar siswa itu kasih kebebasan dengan wawasannya, dengan pengetahuannya, nanti kita akan membantu dia untuk bisa memahami bahwasannya apa sih yang menjadi tujuan dia itu, apakah sudah benar dengan cara yang seperti ini. Jadi kebebasan berpikirnya, kebebasan tujuannya itu juga menjadi hal penting untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya. Kemudian terakhir adalah rasa kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Nah,
Abi Umi, kalau menurut psikologis, anak laki-laki sebelum di bawah usia 17 tahun itu dia lebih berkembang otak kanannya dibanding otak kiri. Artinya apa? Jiwa bermainnya lebih besar, jiwa masih mau senang-senangnya lebih besar, jiwa kinestetiknya lebih besar dibanding anak perempuan. Itulah memang kodratnya. Artinya kita harus memahami tidak semua anak laki-laki menjadi trouble. Tidak, kenapa anak laki lebih susah diatur? Karena memang itu jiwanya. Setelah dia umur 17 tahun, otaknya berkembang dengan baik, dia bisa memahami, maka dia bisa melakukan, menyeimbangkan antara otak kanan dengan otak kirinya. Jadi kalau kita belajar dengan ice breaking, dengan tepuk-tepuk, dengan senang-senang, itu yang paling bisa itu sebenarnya laki-laki. Kenapa? Otak kanannya lebih berkembang pada otak kanan perempuan. Nah, kemudian bermain, humor, antusias, tertawa. Nah, ini juga seharusnya ada dalam kegiatan pembelajaran kita. Makanya kita butuh ice breaking untuk mengembirakan, untuk merefresh otaknya gitu kan, untuk dia menjadi lebih senang. Oke, Abi Umi, pembelajaran dengan paradigma baru. Maksudnya apa? Kita melakukan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Tadi tidak menganggap semua siswa harus paham dengan pembelajaran saya 100%, tapi dia memahami, tapi bisa jadi belum tentu pemahamannya bisa sama dengan apa yang kita harapkan. Belum tentu bisa kita samakan semua hasil nilai ujiannya 100 dari anak-anak kita. Kenapa? Itu tadi diferensiasi, perbedaan kesenangan, perbedaan tujuan pandangan hidup, perbedaan cita-cita, perbedaan apa yang menjadi diinginkannya. Sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya, sesuai dengan teori psikologis modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini tadi yang sudah kita bahas di awal ya, Abi Umi, sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah, sekalipun kita sekolah Islam, sekolah kita berlandaskan dengan Al-Quran dan hadis, tapi tetap kita tanamkan nilai-nilai kebinekaan global, Abi Umi. Kenapa? Karena setelah anak kita tamat dari sekolah ini, dia akan berhadapan dengan lingkungan yang banyak. Oke, mungkin dia akan nyambung kuliahnya tetap di sekolah Islam, di perguruan tinggi Islam. Namun di perguruan tinggi Islam itu, setelah dari perguruan tinggi itu dia akan bekerja dan akan berjumpa dengan orang-orang yang nggak semuanya Islam. Nah, tadi itu pembentukan sosial yang baik mulai dari diri kita. Ya, Abi Umi, sekali lagi kita tepuk ber ya. Ya, semuanya mohon berdiri biar nggak lelah. Bersatu kali, berdua kali, bertiga kali, ber. Sekali lagi ya, bertiga kali kasih wajah yang lebih mengejutkan ke kawannya. Bertiga kali, berkali-kali, berciki. Oke, silakan sudah Abi Umi. Baik, kita lanjut. Nah, Abi Umi tadi kalau kita tanya posisi kontrol, nah inilah 5 posisi kontrol guru yang selama ini kita alami atau kita jalani, yang nggak menutup kemungkinan saya juga mengalaminya sebagai guru dan sebagai siswa. Saya mengalami bahwasanya inilah posisi kontrol guru saya. Yang pertama apa? Menghukum. Tadi sudah terlambat, ayo keliling lapangan. Tidak ada tawar-menawar, posisinya satu arah, keliling lapangan. Dan bersifat tadi tiba-tiba, tidak ada kesepakatan. Ya, hari ini kamu sudah terlambat keliling lapangan, besok hormat bendera, besok apa? Tergantung kemauan gurunya. Kemudian sebagai teman, ayolah, jangan buat malu bapak lah di depan bapak kepala sekolah. Ayo, ada guru-guru lain jangan kayak gitu, nanti bapak malu. Nah, itu sebagai teman. Bahkan banyak mungkin di luar sana guru yang mungkin dirangkul siswa, ya, menjadi teman lah bagi siswa. Kemudian guru yang membuat rasa bersalah.
Tahu kamu kan kalau kamu sudah gini apa yang dibuat? Artinya pernyataan-pernyataan kita yang membuat dia terus merasa bersalah. Oh iya, saya salah. Besoknya lagi dia akan saya sudah bersalah dengan ibu ini. Saya sudah bersalah. Dan mungkin kalau bersalahnya berulang-ulang akan semakin besar kecemasannya. Kemudian pemantau. Terus dipantau perkembangannya, terus dipantau kalau salah dikritik dan dikritik, kalau benar mungkin dikasih reward. Tadi ingat, reward yang kita berikan tidak serta merta bisa membangun anak-anak. Ya, reward yang kita berikan, rewardnya itu bisa menjadikan motivasi ekstrinsik. Saya melakukannya hanya karena mau dapat reward. Saya melakukannya hanya karena mau dihargai. Saya melakukannya hanya karena orang lain, bukan karena dirinya. Nah, ini Abi Umi, kita mau menjadikan guru yang bersifat manajer, yang bisa mengontrol siswa untuk mengembangkan potensinya. Nah, ini terkait hal tadi, inilah miskonsepsi teori kontrol. Bahwasanya pertama, guru berilusi untuk mengontrol murid. Guru seakan-akan berpikir, saya bisa mengatur kamu menjadi pintar, saya mengatur kamu untuk seperti ini. Padahal tidak ya Bu Umi, ini guru mau mengontrol siswanya. Kemudian guru berilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini kelas saya, ikuti aturan saya. Nah, kemudian guru berilusi bahwa kritik dan pembuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Padahal dengan dia membuat rasa bersalah, siswa akan hilang rasa kepercayaan dirinya. Yang ada adalah rasa bersalah yang ada pada dirinya. Kemudian guru berilusi bahwa semua penguatan positif dan efektif itu bermanfaat. Ingat tadi reward tadi tidak semuanya bermuatan positif. Boleh kasihkan reward, tapi sesuai dengan kebutuhan. Tidak serta-merta kita langsung terus-menerus memberikan reward sehingga siswa beranggapan bahwasanya dia melakukan sesuatu bukan karena dirinya. Motivasinya ekstrinsik jadinya. Nah, ini Abi Umi ada contoh penerapan posisi kontrol guru. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, sebagai pembuat rasa bersalah, guru akan mengatakan, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu selalu mengecewakan saya. Jadi dia sudah, iya ya, udah bolak-balik bilang Bapak, tapi saya nggak bisa berubah. Tapi gimana? Orang memang saya kayak gini. Nah, kemudian kalau sebagai teman, ayo dok ikut aturan sekolah, tolong bantu Bapak ya. Kali ini tidak apa-apa, tapi jangan sampai terulang lagi. Karena dia menganggap teman. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar aturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya? Nah, tadi ya, antara reward dan punishment. Setelah upacara, kamu beli atribut dan jangan diulangi lagi. Sebagai pemantau. Kemudian kalau sebagai penghukum, hormat bendera selama 1 jam, lari ke lapangan yang tadi bersifat satu arah. Tapi guru sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Dia akan berpikir, oh iya, saya salah karena atribut saya tidak lengkap Pak. Kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahan? Kita buka pikirannya supaya dia berpikir, oh iya, jadi karena atribut saya nggak lengkap, seharusnya apa yang kamu lakukan? Nanti pulang saya beli atribut di pasang sehingga ke depan tidak terulang lagi. Jadi apa? Dalam hal manajer ini, siswa yang memikirkan kekurangannya apa, dan dia akan dari kita dia akan mendapat gambaran apa yang dia lakukan. Tapi tetap keputusan tujuan baik yang menjadi akhirnya adalah diucapkan oleh siswa. Karena apa? Karena dia sudah paham apa yang harus dia lakukan ke depannya. Baik Abi Umi, ini kita coba pahami posisi kontrol apakah saya ketika saya mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu. Ayo. Tadi ada 5 ya? Ada 5 posisi kontrol. Pembuat rasa bersalah. Iya, ini adalah posisi kontrol membuat rasa bersalah. Kenapa? Dia akan membuat siswa akan terus merasa bersalah akan dirinya. Jadi kalau Abi Umi, kemarin kita temui mungkin siswa yang mungkin kita lihat konsep dirinya terlalu maksudnya terlalu miring, sehingga dengan kata begini aja dia sudah sakit hati, dengan kata begini dia besok tidak sekolah, dengan kata begini dia
sudah besok lapor siswa, tapi itulah nyatanya anak kita sekarang. Nah, maka kitalah yang bisa mengupgrade diri kita sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, posisi kontrol apakah saya? Kalau saya mengatakan, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai pemantau, ya Bi ya. Nah, kita memantau. Kamu salah, kamu salah, kamu salah. Gitu. Posisi kontrol apakah saya? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Ayolah, lakukan demi Bapak sebagai teman. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Sebagai hukum. Hukumannya adalah nilai. Oke, Abi Umi, dari yang sudah saya pelajari, untuk menyelesaikan masalah anak-anak itu kita menggunakan segitiga restitusi. Namanya segitiga restitusi. Pertama, kita harus menstabilkan identitas siswa. Jadi, kenapa kamu terlambat? Kita tanya dari hatinya, kenapa terlambat, apa penyebabnya, baru kita validasi. Oh iya, macet. Ya, Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Artinya dia bukan kita validasikan kesalahan dia benar, tapi kita angkat dia dengan bahwasanya kita juga pernah melakukan kesalahan. Terus langkah apa yang harus kita lakukan dari kesalahan kita? Baru kita menanyakan keyakinan. Setelah dia tahu dia salah, dia melanggar tadi keyakinan sekolah, dia melanggar keyakinan kelas, hal apa yang harus dia lakukan? Nah, menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang dia langgar? Keyakinan apa yang harus dia bangun ke depannya? Nah, menstabilkan restitusi, segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, Bumi, segitiga restitusi. Pertama kita tadi menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Bukan berarti kita kemudian ini penggalan ya Bim ya. Bukan berarti oh wajar, berarti ini boleh, tidak. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Artinya kita meyakinkan di bahwasannya ayolah bangun dirimu karena memang nggak ada manusia yang sempurna. Seseorang yang maju itu karena dia pernah melakukan kesalahan dan dia berbuat lebih baik. Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Lanjutkan, tapi Bapak terus begini. Nah, jadi ini adalah potongan-potongan, bukan berarti berbuat salah itu wajar, berarti terus wajar dia akan merasa oh ini benar, tidak. Jadi berbuat salah itu wajar dan ini juga tergantung konteksnya. Ya, tidak semua serta-merta kita menggunakan pernyataan ini. Bapak tidak mau mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Artinya gini, kalau dia merasa jengkel dengan sesuatu, ya kamu berhak merasa kecewa, kamu berhak merasa kesal. Karena setiap orang itu pasti mempunyai rasa kesal, mempunyai jiwa untuk merasa kesal. Nah, itulah kita menstabilkan identitas dulu. Tujuannya apa? Supaya tidak dia merasa direndahkan, supaya dia tidak merasa dia sendiri yang melakukan kesalahan, supaya dia tidak merasa saya troublemaker. Nah, langkah pertama pada bagian dasar segitiga adalah jika Anda berbuat salah, maka kebutuhan dasar yang karena kebutuhan dasarnya belum terpenuhi, kebutuhan dasar yang 5 tadi. Mungkin ada salah satu yang belum terpenuhi. Walaupun cuma satu, mungkin kalau kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi terlalu banyak dan sering, itu akan menjadi suatu permasalahan yang besar. Nah, bagian dasar segitiga restitusi ini memiliki tujuan untuk mengubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Artinya dari menstabilkan identitas ini, kita pahamkan dia bahwasanya dia itu salah dan bagaimana harus berbuat ke depannya. Kemudian memvalidasikan tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip konsep langkah kedua adalah harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Jadi dari dia ini nggak melakukan ini karena ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, apa gitu. Kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi dari anak kita sehingga dia melakukan kesalahan. Contoh kata-katanya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu harus melakukan hal ini. Jadi kan dia melakukan sesuatu itu tidak ada ya seseorang melakukan sesuatu tanpa alasan. Jadi kalau anak ditanya nggak tahu, itu hanya sebagai tameng dirinya untuk tidak terus ditanya. Kenapa? Karena dia sudah merasa tidak nyaman. Nah,
Jadi kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal ini. Padahal kamu bisa melakukan tindakan yang lebih buruk dari ini ya. Seharusnya gini, seandainya melakukan tindakan yang buruk, seharusnya kalau saya sekecewa kamu, saya ambil keputusan yang lebih buruk dari hari ini. Artinya apa? Bukan kita langsung mendukung dia melakukan hal ini. Tidak. Banyak loh orang yang kecewa mengambil keputusan yang salah. Tapi untung kamu masih di sini, kamu masih bisa terus berbuat lebih baik gitu. Kamu patut bangga karena telah melindungi suatu hal yang penting. Nah, seperti saya bilang tadi, kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Contohnya tadi, kenapa orang harus maling gitu kan? Karena ada kebutuhan yang lebih penting. Misalnya apa? Kepenting artinya untuk dia. Ada anak istri yang belum makan gitu kan? Pasti melakukan sesuatu itu karena ada alasan sehingga dia melakukan hal yang lain. Kamu melakukannya karena kamu mempertahankan suatu hal yang penting bagi kamu. Jelas, menurut dia, dengan pemahaman dia yang mungkin menurut kita belum tentu benar, dia melakukannya itu karena hal yang dia lakukan adalah lebih penting daripada hal yang baik lainnya. Nah, kenapa terjadi? Karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Nah, kemudian kita menanyakan keyakinan. Menanyakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara internal. Tadi motivasi secara intrinsik dari diri kita. Nah, kata yang kita lakukan biasanya apa? Apa keyakinan kelas kita? Kamu kan sudah melakukan kesalahan. Dia tadi sudah tahu kesalahannya. Dia sudah tahu apa yang dia buat. Maka apa sih keyakinan kelas kita? Oh iya, saya tidak terlambat. Oh iya, saya datang dengan atribut yang lengkap. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Ayo bang, ayo nak, apa nilai-nilai yang sudah kita sepakati? Baru menyadari, oh iya, saya tidak disiplin hadir. Nah, kamu tahu kan? Nah, seperti itu. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kalau dia buat kesalahan dalam kelas, misalnya terlalu membuat onar atau kegaduhan dalam satu kelas. Gambaran kelas seperti apa yang kamu inginkan sebenarnya? Sehingga kamu melakukan itu. Kamu ingin menjadi seorang yang seperti apa? Karena kalau dia terus melakukan kesalahan, pasti teman-teman tidak suka. Atau kalaupun teman yang suka mengikuti dia adalah dalam konotasi negatif. Konotasinya negatif. Akhirnya apa? Kita tanya, ingin menjadi seorang seperti apa dia? Apakah ingin menjadi seorang yang terus berlaku negatif? Sebelumnya kita sudah memvalidasikan identitasnya. Dia sudah memahami tentang kesalahannya. Nah, ketika langkah 1 dan 2 telah sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya. Tadi, makanya namanya keyakinan kelas, dipercayainya. Dia melakukan itu karena dia percaya dia bisa melakukannya untuk yang lebih baik. Baik Abi Umi, inilah tadi pemahaman kita tentang budaya positif, bagaimana berlaku yang baik. Nah, Abi Umi, ada namanya budaya positif, ada namanya motivasi positif. Jadi kalau kita berbudaya positif berarti kita sudah melakukannya sesuai dengan apa yang menjadi hal baik untuk kita. Contoh, misalnya kalau kita sudah membudaya melakukan sesuatu dengan yang baik, contoh ringannya adalah ketika kita berkendara menggunakan helm. Kenapa kita pakai helm? Oh, karena ada polisi. Oh, takut ada polisi. Nah, itu berarti motivasinya masih ekstrinsik, masih orang lain. Itu belum budaya positif. Walaupun dia terus-terusan pakai helm. Tapi kalau dia bilang, saya pakai helm karena memang untuk melindungi diri saya. Kita nggak tahu, suatu saat mungkin terjadi kecelakaan, saya jatuh dan sebagainya. Saya terlindungi. Nah, jadi motivasinya adalah karena dirinya. Nah, saya pakai helm karena aturan pemerintah, kalau pakai helm, kalau naik kereta harus pakai helm. Nah, itu juga belum intrinsik, masih ekstrinsik. Jadi inilah Abi Umi, kita pertama kita tanamkan dulu budaya positif kepada anak-anak. Kemudian yang kedua, kita penuhi kebutuhan dasar manusia, artinya kebutuhan dasar siswa kita apa, sehingga siswa minimal untuk melakukan kesalahan, meminimalisir melakukan kesalahan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang tadi. Baru kita melakukan pemecahan masalah menggunakan segitiga restitusi. Jadi tidak ada lagi yang mungkin guru mengontrol, guru menghukum, dan lain sebagainya. Nah, tadi itu reward dan punishment boleh kita lakukan,
tergantung dari apa konteks yang kita lakukan, apa konteksnya dan situasi yang bagaimana. Tidak serta merta melakukan reward dan punishment, karena itu bukan merupakan membentuk anak-anak sesuai dengan motivasi intrinsiknya, tapi motivasinya karena ekstrinsik. Jadi Abi Umi, sekian pemahaman saya. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita bisa dapat menerapkan budaya positif bersama dengan baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abi Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdianita Fona sebagai guru fisika di SMA Swasta Alamjad dan sekaligus wali kelas 11A, di mana 11A itu terdiri dari siswa laki-laki 28 anak. Setelah saya mengikuti penjelasan dari Abi Bambang di mana berjudul budaya positif, maka banyak sekali ilmu yang saya dapatkan mengenai salah satunya yaitu segitiga restitusi yang membahas tentang langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan siswa, di mana siswa dapat menyelesaikan masalah melalui keyakinan yang ia miliki untuk menjadi lebih baik ke depannya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Nirawan. Saya adalah guru PKN di SMA Swasta Alamjad sekaligus wali kelas 10 Rufaidah Binti Saad. Setelah melihat atau menyaksikan penjelasan yang disampaikan oleh Abi Bambang, saya selaku guru jadi lebih mengetahui bahwa ternyata dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, kita sebagai guru perannya kita harus bisa berperan aktif dalam kehidupan anak di sekolah. Guru itu bukan hanya menuntut, guru itu bukan hanya mengatur, atau bahkan guru bukan hanya menghukum ketika anak salah, tetapi guru itu harus bisa menjadi manajer untuk anaknya. Guru itu harus bisa berperan aktif dalam keseharian anak, dan guru juga harus bisa hadir ketika anak tersebut melakukan kesalahan. Jadi ketika anak tersebut melakukan kesalahan, guru tidak hanya menuntut hukum, tapi guru juga mampu memposisikan dirinya agar kita sebagai guru juga tahu ternyata anak tersebut ketika bermasalah pasti punya alasan tersebut. Jadi budaya positif yang disampaikan oleh Abi Bambang kemarin cukup membuat saya sadar bahwa ternyata kita sebagai guru masih banyak kurangnya dan perlu belajar lagi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.